Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah, misteri, mitos, dan legenda asal-usul Pegunungan Arfak. Pegunungan Arfak yang ada di Papua Barat. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Pegunungan Arfak merupakan pegunungan yang terletak di Provinsi Papua Barat. Pegunungan ini terletak di sisi timur laut dari Semenanjung Kepala Burung Pulau Papua. Pegunungan ini adalah daerah populer untuk pendakian dan puncak tertingginya adalah Gunung Arfak. Dari puncak-puncaknya, kota Manokwari dapat terlihat. Kata Arfak dalam bahasa Biak berarti orang yang tidur di atas api. Karena suku Arfak meletakkan bara api di bawah rumah kaki seribu untuk menghangatkan rumahnya. Dalam bahasa Hatam dinamakan Gunung Indon atau Indonga, yang artinya adalah gunung yang besar. Suku Arfak sendiri adalah orang-orang yang tinggal di Pegunungan Arfak yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Papua Barat. Sementara Provinsi Papua Barat adalah bagian dari wilayah bangsa Indonesia yang berada di bagian Kepala Burung Pulau Papua. Kawasan tempat tinggal suku Arfak masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak yang berada di Pegunungan Arfak berketinggian 2.950 meter di atas permukaan laut. Disebut suku Arfak karena mereka tinggal di kawasan Pegunungan Arfak tersebut. Penduduk yang tinggal di Pegunungan Arfak secara umum memang disebut dengan nama suku Arfak. Tetapi secara khusus mereka terdiri atas 4 suku bangsa yang hampir sama kebudayaannya. Keempat suku bangsa tersebut adalah suku Hatam, suku Meyak, suku Sog, dan suku Moile. Suku-suku tersebut menggunakan bahasa yang berbeda-beda sehingga mereka tidak dapat saling berkomunikasi dengan bahasa mereka masing-masing. Suku-suku itu telah menghuni kawasan Pegunungan Arfak dengan pembagian wilayah yang jelas. Suku Hatam yang menjadi penghuni terbesar kawasan Pegunungan Arfak bagian selatan mendiami distrik Oransbari dan juga distrik Ransiki. Adapun suku Meyak, sering disebut orang Arfak asli, mendiami bagian timur Pegunungan Arfak atau distrik Warmere dan distrik Prapi. Suku Moile mendiami bagian barat Pegunungan Arfak di distrik Miyambou, serta suku Sog yang mendiami bagian utara Pegunungan Arfak atau distrik Anggi. Adapun terkait dengan Pegunungan Arfak dan juga suku Arfak, ada sebuah kisah legenda yang sudah menjadi cerita rakyat setempat, yaitu mengenai asal-usul 2 buah danau yang ada di Pegunungan Arfak, yaitu Danau Anggi Giji dan Danau Anggi Gida. Nama Anggi berasal dari bahasa suku Sog, yaitu Amengewi atau berarti danau. Disebut Amengewi atau Amengewi Ligiji berarti danau laki-laki, dan Amengewi Ligida berarti danau perempuan. Dan seiring waktu penyebutannya menjadi lebih mudah, yaitu Anggi Giji dan Anggi Gida. Legenda Danau Anggi Giji dan Anggi Gida dipaparkan dari Timotius yang berdasarkan 3 versi berbeda. Anggi Giji adalah danau laki-laki, sedangkan Anggi Gida adalah danau perempuan. Dan berikut adalah kisahnya. Berdasarkan legenda versi pertama, dikisahkan ada sepasang kekasih yang bernama Ligiji dan Ligida. Konon mereka adalah nenek moyang masyarakat Arfak. Mereka adalah pemburu yang biasa berburu dengan parang. Mereka berburu rusa, babi, dan binatang lainnya yang ada di bukit-bukit. Mereka putus asa karena pada suatu waktu tidak menemukan hewan buruannya. Lalu mereka berjumpa dengan ular besar.
Mereka tidak tahu bahwa ular ini adalah hewan keramat. Kemudian mereka memotong ular tersebut, dan saat dipotong, ular tersebut menyambung kembali terus seperti itu dan tidak bisa mati. Dan lalu mereka pun ketakutan. Apalagi tidak lama kemudian mendung datang dan kilat menyambar-nyambar. Saking takutnya mereka pun lari terbirit-birit, dan di ujung bukit mereka terpisah di dua arah berlawanan. Lalu keduanya turun ke lembah masing-masing dan kemudian tersambar petir dan lalu meninggal. Di tempat meninggalnya mereka kemudian terisi air karena berada di sebuah cekungan. Dan seiring waktu, kedua danau pun diberi nama sesuai dengan nama sepasang kekasih tersebut, yaitu Danau Anggigiji dan Danau Anggigida. Adapun legenda versi kedua, diceritakan ada satu laki dan satu perempuan dari suku berbeda yang bernama Ligiji dan Ligida. Karena beda budaya masing-masing, sepasang kekasih ini tidak mendapatkan izin dari keluarganya masing-masing untuk menikah. Keduanya pun bersedih. Lalu mereka menangis tanpa henti di rumah masing-masing yang terpisahkan oleh bukit. Dan pada akhirnya, air mata tangisan mereka berubah menjadi danau, dan mereka kemudian menjadi penunggu danau masing-masing. Adapun legenda versi ketiga, dari segi penglihatan mata telanjang, bentuk Danau Anggigiji merupakan alat kelamin laki-laki. Lalu Danau Anggigida bentuknya menyerupai alat kelamin perempuan. Adapun lokasi Danau Anggigiji ada di wilayah distrik Anggi, Sururei, dan juga Taige. Di Anggigiji ada pulau bergerak dan warna airnya hitam pekat seperti laki-laki. Lalu di Anggigiji juga terdapat sudut-sudut pantai berpasir coklat. Airnya dari kejauhan biru dan mirip laut, dan kalau dari dekat agak kehitaman. Sedangkan dasar danaunya adalah lumpur. Sedangkan Anggigida ada beberapa sudut berpasir putih. Gradasi warna airnya biru muda dan juga toska. Warna menawan demikian diibaratkan seperti wanita. Di Anggigida hanya dihuni suku Shou. Nah, itulah sekilas terkait dengan pegunungan Arpak, atau dikenal juga dengan nama Gunung Arpak. Gunung Arpak yang ada di Papua Barat. Juga tadi terkait dengan sebuah kisah legenda terkait dengan danau yang ada di sana. Benar atau tidaknya kisah tersebut itu hanya berdasarkan cerita rakyat yang ada khususnya di Papua Barat, berdasarkan cerita rakyat dari suku Arpak. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, misteri, dan juga mitos dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Papua maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.